Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karnila, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 18 Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berikut adalah video pemaparan 1.1J koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Soewardi Soejaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah sosok karismatik dan mendapat gelar Bapak Pendidikan karena jasa beliau yang telah memberikan warna dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tanggal kelahiran beliau sampai saat ini menjadi hari libur nasional dan diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mencangkup konsep pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center learning. Menurutnya, pendidikan seharusnya tidak hanya memuat pengetahuan tetapi juga mengembangkan keterampilan dan kepribadian murid secara holistik. Oleh karena itu, pendidikan harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan murid aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. 3 filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Filosofi ini mengajarkan bahwa guru harus menjadi contoh yang baik dalam segala hal, termasuk dalam moralitas, etika, dan perilaku. Guru yang menjadi teladan akan memberikan inspirasi kepada siswa untuk mengikuti jejaknya, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memberikan dampak yang baik dalam pembentukan karakter siswa. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Filosofi ini mengajarkan bahwa penting bagi seorang pendidik untuk mampu membangkitkan semangat siswa saat mereka mulai lelah dalam proses belajar. Dengan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada siswa, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus, gigih, dan bersemangat dalam mengejar prestasi akademik serta menghadapi tantangan yang muncul dalam pembelajaran. Filosofi yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, di mana filosofi ini mengajarkan bahwa seorang guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan, tetapi juga harus memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Guru yang baik adalah yang memberikan arahan yang benar dan menginspirasi siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Selanjutnya, menuntun. Menuntun artinya mendampingi, membimbing, dan memberikan arahan kepada individu untuk mencapai kompetensi tertingginya. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan haruslah memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat. Menuntun dalam hal ini bukan sekedar memberikan instruksi, tetapi juga memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai, norma, dan budaya lokal yang menjadi landasan hidup masyarakat. Poin selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep kodrat zaman menegaskan bahwa pendidikan harus responsif terhadap perkembangan teknologi, sedangkan kodrat alam menegaskan bahwa pendidikan harus relevan dengan realitas sosial, budaya, dan alam setempat agar dapat memberikan dampak yang signifikan dengan perkembangan murid. Selanjutnya, kodrat anak adalah merdeka. Dalam hal ini, anak memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan kecenderungan alaminya, tanpa tekanan atau pembatasan yang berlebihan dari pihak orang dewasa. Ki Hajar Dewantara mendorong terciptanya lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan bagi setiap anak untuk mencapai potensi yang optimal. Proses pembelajaran yang mencerminkan konteks sosial budaya.
Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial budaya merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan kearifan lokal. Hal ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan budaya setempat, serta mengadakan kegiatan atau proyek yang menekankan kearifan lokal. Selanjutnya, setelah melakukan penyimpulan materi, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu 1. Fokus menuntaskan tujuan atau materi pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar. Yang kedua, metode pembelajaran yang paling efektif adalah ceramah dan tanya jawab sehingga peran guru adalah mentransfer pengetahuan. Yang ketiga, murid wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, kurang memperhatikan kemampuan dan latar belakang murid. Yang kelima, meminta murid menghafal materi yang diajarkan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya pikirkan dan saya lakukan saat pembelajaran bersama murid-murid adalah hal yang tidak benar. Hal-hal yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah mindset yang berubah, khususnya dalam membangun suasana pembelajaran di kelas yang lebih bervariasi, mencoba inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi anak didik. Yang kedua, saya tidak ragu lagi dalam mengemukakan ide dan gagasan tentang metode belajar, lebih banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, saya merasa lebih mandiri, terutama dalam mengupgrade diri, memperbanyak sumber belajar dengan mengikuti berbagai pelatihan, webinar yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain 1. Menggunakan pendekatan sistem Among, yaitu mengutamakan menuntun daripada menuntut. 2. Mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan melibatkan partisipasi aktif murid seperti adanya permainan dalam proses pembelajaran. 3. Menyesuaikan pembelajaran dengan realitas lingkungan peserta didik atau kodrat alam dan perkembangan teknologi atau kodrat zaman. 4. Mengadopsi pendekatan pembelajaran yang menghargai nilai-nilai lokal dan budaya yang ada di sekitar. 5. Mengimplementasikan prinsip merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan pencapaian karakter dan moral dalam pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.